Bibir masih tentang tawuran. Saya mau tanya kepada orang tua mungkin tadi Ibu ya. Kan tadi ada komentar, saya kira dua yang sangat jelas menyangkut orang tua. Ada frustrasi individu dan lingkungan bisa saja keluarga, tapi juga ada masalah komunikasi mungkin antara orang tua dengan anak. Kalau menurut Ibu sebagai seorang orang tua anak Indonesia, harapan Ibu apa terhadap anak? Saya sebagai orang tua menginginkan anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang bercita-cita tinggi dan soleh. Kebetulan juga saya rasa di luar sekolah orang tua itu pasti akan memberi tawaran untuk anak-anak. Kamu mau les apa? Silakan. Ikut olahraga atau ikut apa supaya tidak ada waktu yang vakum untuk mereka. Jadi tidak berpikiran. Komunikasi sepertinya kalau banyak yang orang tua itu sudah banyak memperhatikan segala-gala, tapi mereka tuh kadang-kadang suka kurang gitu. Gitu orang tua atau si anak? Si anak itu, yang kurang. Kadang-kadang seperti saya sendiri, kalau anak saya pulang sekolah, tadi belajar apa nak? Ini. Males jawabnya gitu ya kira-kira. Memang komunikasi itu memang harus antara ayah dan ibu dan anak-anak. Dan walaupun hanya dalam 1 detik pun itu pun kita harus bicara, nggak boleh terus acuh atau cuek karena sibuk mengurusi masak lah atau apa gitu. Oke. Bagaimana, ada komentar nggak? Ini ada imbauan nih sebetulnya dari seorang ibu Indonesia. Oh ya, silakan. Kalau saya cenderung pemecahan masalahnya tadi cenderung dengan pendapat rekan Sofyan tadi ya. Dengan adanya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya remaja SMA pada umumnya SMA STM sekarang disebut SMU, kalau mengadakan kegiatan tuh tolonglah jangan dipersulit perizinan dan birokrasinya, baik dari pihak sekolah ataupun jadi dari itu pihak imbauan ya. Dari pihak birokrasi, dari birokrat gitu. Jadi yang jadi kendala sekarang tuh terutama dalam soal perizinan dan pendanaan. Saya himbau kepada para penyandang dana, perusahaan-perusahaan tuh kalau misalnya disodori proposal oleh remaja-remaja SMU, STM mengadakan kegiatan, tolonglah itulah yang dipertimbangkan terlebih dahulu daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil. Gitu, ada lagi. Jadi sebagai aktivitas untuk mencari jati diri tuh bisa tidak hanya lewat tawuran, jadi bisa lewat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka mengaktualisasikan diri mereka. Jadi karena si konglomerat dulu kan juga remaja ya? Ya, saya kira semua manusia juga pernah jadi remaja. Pernah jadi remaja ya. Terus dan itu juga perlu juga adanya toleransi dan pengertian dari orang tua gitu. Jadi kalau misalnya seorang siswa tersebut menjadi aktivis dari sekolah, misalnya dia ikut kegiatan ini, terus juga kan dia tidak bisa juga diharapkan pada suatu waktu kehadirannya di rumah gitu. Jadi orang tua tuh banyak pengertian, wah anak saya lagi kegiatan ini, mungkin lagi pulang malam nih ntar, yaudah kita tungguin deh. Ini gitu, ada perhatian dari orang tua gitu. Ada permintaan juga nih juga Bu. ada adanya rasa pengertian dari anak tersebut, ya setidaknya kalau terlambat pulang tuh nelpon, atau kalau nggak punya telepon ya titip pada teman terdekat yang dekat rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan tuh ya orang tua itu pengertian, nggak selamanya kalau remaja pulang telat tuh untuk tawuran atau untuk kegiatan-kegiatan yang nggak benar gitu. Jadi bisa juga dia kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Oke Mbak Debra, saya mau kenapa? Saya mau nimpalin ya soal tadi katanya selama itu ekstrakurikuler di sekolah atau ada kegiatan ya. Cuma kadang-kadang anak-anak ini suka salah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang tua ya. Hari ini dia bilang mungkin, Ma saya mau pergi ada kegiatan tari di sekolah untuk persiapan buat malam ini gitu ya. Tahu-taunya bisa-bisa ketemu loh lagi di mall, lagi ngapain nih anak gitu istilahnya ya. Jadi istilahnya terus dari situ kan kadang-kadang kalau udah kepercayaan orang tua disalahgunakan sekali, 2 kali, 3 kali udah nggak mungkin lagi ya, istilahnya udah mulai strength sedikit. Cuma kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa menerima ya, maksudnya ya karena kita juga pernah mengalami remaja, sebisa mungkin ngomong juga supaya jangan terlalu keras, kalau dikerasin salah, dilembekin juga mereka
anak-anak ini juga suka ngelunjak Suka, iya. istilahnya. Oke. Jadi sekarang juga anak-anak nih banyak maunya sebenarnya gitu ya. Dikasih gini maunya gitu. Oke, Ya. apa benar anak zaman sekarang banyak maunya? Bukan menurut pendapat ibu yang sebelah. Saya rasa ini dari ibunya juga sih. Dari Kalau ibunya se- juga? Misalkan anaknya mau Mic-nya dekat. mengadakan kegiatan sekolah, akibat gurunya atau maksud kami orang tua, Mm-mm. kamu bisanya berbohong aja. Nah, situlah timbul emosi kita. Orang tua gua nggak percaya ama sih. Jadi situ kan, kurang aja orang tua gua nggak percaya, udah mending percaya sama orang lain aja lah. Oh, Gitu. Jadi akhirnya apa? Hanya kadang-kadang juga pada saat terjadi sekolah ya. Tapi kenapa waktu libur itu justru tidak terjadi hal-hal yang kayak tawuran tersebut? Padahal di rumah banyak sekali kegiatan yang tidak diikutin, malah cuma tidur, bangun ya. Malah itu tidak terjadi apa-apa. Tapi ibu yakin tidak terjadi apa-apa, Bu? Selama ini juga kita tidak pernah dengar dalam liburan sekolah ada tawuran ya Pak. Tapi kan orang nenggak ekstasi, minum minuman keras dan sebagainya. Yang kita bicarakan masalah tawuran. Oke, benar juga, Bu. Baiklah, saya kira saya mau minta komentar dari Pak Adrianus mendengar debat antar generasi ini. Ya, saya rasa harus dengan jujur saya katakan bahwa dalam masalah tawuran sendiri, kontribusi faktor hubungan orang tua dan anak itu tidak terlalu berperanan. Karena dalam konteks tawurannya sendiri, yang amat berperan dominan adalah psikologi kelompok. Adalah bagaimana seseorang lalu menjadi orang yang lain ketika dia melebur dalam kelompoknya. Maka seorang anak yang di rumah menjadi anak amat manis begitu, lalu menjadi amat beringas ketika dia berada dalam kelompoknya demi memperjuangkan nilai-nilai yang dianggapnya benar. Dan itu lalu menjadi tidak dimengerti oleh banyak orang tua. Saya pikir ketidakmengertian itu juga hal yang wajar sekali karena tidak mungkin orang tua dan anak lalu punya persepsi yang sama. Itu satu hal. Masalahnya adalah bagaimana si anak dan kelompoknya itu lalu diarahkan pada arah yang benar. Saya tadi ingin mengomentari mengenai kegiatan. Selama ini ada satu hal yang kurang di masyarakat, yakni cross cutting institution, lembaga yang bersifat antar sekolah. Seperti misalnya Gelanggang Remaja, di mana kemudian ada sekolah A, STMA, STMU, SMUB yang muncul, dan kemudian muncul satu identitas baru, ya kan? Sehingga tidak pernah terlalu kuat misalnya identitas dari STM, SMU yang lalu menjadi biang. Tapi malah jadi geng seperti tadi Pak Adrianus cerita. Ya paling nggak perlu dicoba ya. Iya, Misalnya betul satu juga. kelompok musik yang campuran dari sekolah-sekolah macam-macam atau kelompok seni dan seterusnya. Begitu. Oke, kalau Ibu Isya gimana, Bu? Kalau kita kembali kepada masalah remaja, kita tahu bahwa mereka itu mendambakan suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang tadi dikatakan oleh salah seorang siswa, seolah-olah kegiatan dilakukan di sekolah atau mungkin kalau meminta izin ke sekolah itu agak dipersulit. Nah, ini mungkin ada kaitan apa yang disampaikan oleh orang tua tadi, bahwa orang tua itu sudah tidak punya kepercayaan. Karena kadang anak-anak itu menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, sekolah berupaya untuk selalu berhati-hati memberikan izin kepada para siswa yang akan melakukan suatu kegiatan. Ya, yang kedua, memang anak-anak kita ini perlu disalurkan pada berbagai macam kegiatan di sekolah itu ya kita kenal dengan ekstrakurikuler. Ya. Dan memang ekstrakurikuler ini sengaja sekarang itu diadakan tidak pada waktu hari Minggu dengan harapan bahwa hari Minggu itu adalah hari bersama keluarga. Tapi maaf Bu, saya potong. Apakah ini tidak terlalu sifatnya top down gitu? Itu perintah dari sekolah, Anda ekstrakurikuler ini. Padahal kan anak-anak ada permintaan yang mereka ajukan yang merupakan ide mereka. Ya, mereka juga tidak dipaksakan Bu, tapi memilih kegiatan apa yang cocok sesuai dengan bakat minat dan kemampuan mereka. Nah, itulah salah satu mungkin mengapa agak dipersulit bahwa kita itu selalu berhati-hati. Dan himbauan kepada orang tua, kalau tadi orang tua katakan izin dari orang tua untuk mengikuti kegiatan, nyatanya berada di mall, dan itu memang sering terjadi demikian. Oleh karena itulah perlunya komunikasi orang tua dengan sekolah. Orang tua perlu tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Waktu-waktunya, kapan diadakannya, dari jam berapa hingga jam berapa. Sehingga dengan demikian akan termonitor. Dan sebaliknya, mungkin para siswa, seperti himbauan daripada salah seorang siswa tadi, perlu memberitahu. Oleh karena itu kan kita ada telepon betul, bahwa saya datang terlambat kepada orang tua, sehingga orang tua itu tahu di mana anak kita berada. Nah, tanpa berita, terkadang orang tua khawatir.
Nah, kekhawatiran inilah yang menimbulkan kecurigaan. Oke. Dan kalau anak itu pulang terlambat, belum apa-apa sudah kena semprot. Iya. Nah, ini yang membuat gap antara anak dan orang tua. Mungkin ada Pak Guru mungkin mau komentar, Pak? Kalau menurut saya tadi mengomentari anak kami yang membicarakan masalah izin, saya rasa apa yang disampaikan oleh pembicara kita di depan itu betul. Jadi kami selaku pembina OSIS dalam hal ini yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan ekstrakurikuler, ya. itu tentunya melihat dengan hati-hati kemana arahnya itu anak akan pergi, acaranya apa, dan siapakah guru pembinanya. Karena tanpa adanya guru pembina, kami selaku pembina OSIS dalam hal ini yang diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, tidak akan semudah itu memberikan izin kepada Oke. mereka. Mungkin yang kurang menariknya ada guru pembinanya itu, apa betul? Apa enggan karena terlalu diawasi? Bagaimana? Ada komentar? Nggak ada yang mau komentar. Oke, sementara sambil mikir dulu ya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, buah bibir masih menemani.